Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi pelaporan sistem keuangan dengan anggota yaitu Hajrul Malik, Suryo Bintoro, Muhammad Didat, dan Alfitu Fadlan. Di sini project charternya akan dibacakan oleh Muhammad Didat. Kepada Didat dipersilakan. Oke, saya melanjutkan. Yang pertama ada Project Charter. Nama proyeknya adalah aplikasi pelapor keuangan. Lalu di bawahnya ada proyek objektif, yaitu objektifnya menerapkan sistem informasi untuk memudahkan pelaporan atau catatan keuangan dan otomatisasi pelaporan keuangan, yaitu tujuannya yang utama adalah mengotomatisasi proses pelaporan keuangan dalam aplikasi. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara manual. Untuk expect start date-nya yaitu diperkirakan 3 Oktober 2023. Untuk berakhirnya tanggalnya belum diketahui. Lalu di bawahnya ada biaya estimasinya yaitu 4 sampai 6, diperkirakan 4 sampai 6 juta. Lalu ada key deliverables yaitu aplikasi pelaporan keuangan dengan project scope untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis terkait pelaporan keuangan dan menganalisis proses pelaporan keuangan yang ada dan mengidentifikasi potensi perbaikannya. Lalu ada untuk kriteria kesuksesannya yaitu aplikasi mampu menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, termasuk laporan raka, laba rugi, dan laporan aliran kas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Alfito dipersilakan untuk melanjutkan presentasi berikut. Oke, saya akan melanjutkan yang seterusnya yaitu ada risks and issues, yaitu yang isinya adalah keterlambatan respon, masalah keamanan data, penyalahgunaan aplikasi. Lalu berikutnya ada asumsi. Proyek ini diasumsikan sebagai sistem informasi yang selalu berkembang dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketepatan dan validitas manajemen informasi yang ada. Lalu selanjutnya ada construction or dependencies, yaitu integrasi dengan sistem keuangan yang ada. Jika perusahaan sudah menggunakan sistem perangkat lunak keuangan lainnya, aplikasi pelaporan keuangan yang baru mungkin perlu diintegrasikan dengan sistem tersebut. Ketergantungan ini membutuhkan kompatibilitas dan koordinasi yang baik antara aplikasi baru dan sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada akses data keuangan. Aplikasi pelaporan keuangan membutuhkan akses ke data keuangan perusahaan. Ketergantungan ini memerlukan ketersediaan data keuangan yang akurat dan terstruktur. Yang berikutnya ada stakeholder, yaitu Toko Indojaya. Lalu di sini ada function, name, date, dan signature. Appointed project manager yaitu Hajrul Malik dan sudah di-approve oleh Balenciaga. Lalu ada table function, name, role yang isinya project manager yaitu Hajrul Malik sebagai project manager. Lalu ada analis Muhammad Didat yang fungsinya sebagai team member. Lalu ada desainer Suryo Bintoro yaitu team member. Lalu ada programmer Alfitu Fadlan yaitu team member, dan ada tester Hajrul Malik sebagai team member. Oke, terima kasih kepada Alfito Fadlan. Selanjutnya saya akan membacakan work break schedule. Yang pertama ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek terbagi menjadi 3, yaitu persetujuan proyek, penentuan tim, pembuatan proyek charter. Yang selanjutnya yang kedua, perencanaan proyek terbagi menjadi 5, yaitu analisis kebutuhan pelaporan keuangan, perencanaan sistem, penyusunan rencana proyek, identifikasi ketergantungan dan risiko, dan persiapan dokumen spesifikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain dan pengembangan aplikasi terbagi menjadi 6, yaitu perencanaan
arsitektur aplikasi, pembangunan fungsional aplikasi, pengujian fungsional aplikasi, integrasi dengan sistem lain, keamanan data, dan dokumentasi aplikasi. Selanjutnya yang keempat yaitu pengujian dan validasi. Terbagi menjadi 6 yaitu uji fungsional, uji kualitas, uji integrasi, uji keamanan, uji kinerja, dan pengujian oleh pengguna akhir. Yang kelima ada implementasi. Implementasi terbagi menjadi 4 yaitu persiapan implementasi, pelaksanaan implementasi, pelatihan penggunaan akhir, dan pemeliharaan dan dukungan awal. Selanjutnya yang keenam evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan terbagi menjadi 3 yaitu evaluasi keberhasilan, pemantauan kinerja aplikasi, dan pengumpulan masukan pengguna. Selanjutnya yang ketujuh penutupan proyek. Penutupan proyek terbagi menjadi 3 juga yaitu penyusunan laporan proyek, evaluasi akhir, dan penutupan kontrak. Yang kedelapan yaitu administrasi proyek. Administrasi proyek terbagi menjadi 2 yaitu manajemen risiko dan komunikasi proyek. Selanjutnya responsibility yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Suryo Bintoro. Pada Suryo kita persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada responsibility. Pada responsibility yang pertama yaitu ada WBS Project Manager pada responsibility Project Manager yaitu melakukan WBS persetujuan project, penentuan tim project, pembuatan project chapter. Kemudian pada responsibility analysis yaitu pada WBS analisis kebutuhan pelaporan keuangan, perancangan sistem, penyusunan rancangan project, dan identifikasi ketergantungan risiko dan persiapan dokumen spesifikasi. Kemudian pada responsibility designer yaitu pada WBS pembangunan fungsionalitas aplikasi. Pada desainer yaitu perancangan arsitektur aplikasi. Kemudian pada responsibility programmer yaitu pembangunan fungsionalitas aplikasi. Dan pada tester yaitu pengujian fungsional aplikasi. Kemudian pada responsibility programmer itu melakukan WBS integrasi dengan sistem lain dan keamanan data. Kemudian pada responsibility designer yaitu melakukan dokumentasi aplikasi. Dan kemudian pada responsibility tester yaitu melakukan pengujian dan validasi, persiapan implementasi, pelaksanaan implementasi, dan pelatihan pengguna akhir. Kemudian pada responsibility analysis yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan. Kemudian pada responsibility project manager itu melakukan penyusunan laporan proyek, evaluasi akhir, penutupan kontrak, dan administrasi proyek. Kemudian pada Gantt chart, jika kita klik ini akan muncul di sini, yaitu yang pertama analisis proyek akan dimulai pada tanggal 3 Oktober dan selesai pada 11 Oktober. Kemudian yang kedua penentuan tim proyek yaitu mulai pada 3 Oktober dan selesai pada tanggal 5 Oktober 2023. Kemudian yang ketiga persetujuan proyek mulai pada tanggal 6 Oktober selesai pada tanggal 9 Oktober. Kemudian yang keempat ada pembuatan proyek charter akan dimulai pada tanggal 10 Oktober dan selesai pada tanggal 11 Oktober. Kemudian yang kelima ada perencanaan proyek yaitu dimulai pada tanggal 3 Oktober dan selesai pada tanggal 17 Oktober. Yang keenam ada desain dan pengembangan aplikasi dimulai pada tanggal 18 Oktober kemudian selesai pada 24 November dengan durasi 24 hari yaitu 4 minggu. Kemudian pada pengujian dan validasi dimulai pada tanggal 28 November selesai pada tanggal 6 Desember. Yang kedelapan implementasi dimulai pada tanggal 12 Desember selesai pada tanggal 20 Desember.
Yang ke-9, evaluasi dan pemantauan dimulai pada tanggal 26 Desember dan selesai pada 3 Januari 2024. Yang ke-10 yaitu penutupan proyek dimulai pada tanggal 9 Januari 2024, selesai pada tanggal 17 Januari 2024. Kemudian yang terakhir ada administrasi proyek dimulai pada tanggal 23 Januari 2024, selesai pada tanggal 1 Februari 2024. Kemudian ada tabel rencana pembiayaan. Seperti ini tabel rencana pembiayaan. Pada kegiatan proyek yang pertama yaitu inisialisasi proyek dengan durasi 7 hari dengan estimasi biaya 700.000. Kemudian yang kedua yaitu ada perencanaan proyek dengan durasi 11 hari dan estimasi biayanya 500.000. Kemudian yang ketiga ada desain dan pengembangan aplikasi dengan durasi 28 hari, estimasi biayanya yaitu 1.300.000. Kemudian yang ke nomor 4 yaitu ada pengujian dan validasi dengan durasi 7 hari dan estimasi biaya 750.000. Yang kelima ada implementasi dengan durasi 7 hari yaitu dengan estimasi biaya 1 juta. Yang keenam ada evaluasi dan pemantauan dengan durasi 7 hari dan estimasi biayanya yaitu 750.000. Yang terakhir yaitu ada penutupan proyek dengan durasi 8 hari dan dengan estimasi 500.000. Jadi total biaya dari proyek ini yaitu 5.500.000. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah presentasi dan rekan-rekan yang telah berkontribusi banyak kepada proyek Carter pelaporan sistem keuangan. Sekian presentasi dari kami dan kami akan menaruhnya link presentasi YouTube di sini. Oke, kepada rekan-rekan yang menonton video ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.